Perkenalkan, nama saya Bagus Oki Wijanukrono dengan NIM V3422015 dari Prodi D3 Teknik Informatika kelas A Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya mengenai High Availability WordPress mata kuliah Cloud Computing. Untuk membuat High Availability WordPress, yang pertama di sini saya menggunakan Oracle Cloud Infrastructure. Yang pertama dilakukan adalah login dan masuk ke OCI atau Oracle Cloud itu, kemudian membuat VCN atau Virtual Cloud Network. Di sini saya sudah membuat T_database server dan T_web server. T ini maksudnya adalah tugas, berarti ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas UTS Cloud Computing. Untuk mengkonfigurasi VCN, karena di sini saya sudah membuat. Untuk mengkonfigurasi VCN, yang pertama adalah IP versi 4 CDIR block diisi dengan 10 NIM 00/16. Di sini saya sudah membuat 10 NIM saya 2 digit dari belakang ada 15 00/16. Untuk subnet, untuk private diisi dengan 10 NIM 15 10/24. Kemudian untuk public subnet saya isi dengan 10 15 00/24. Ini untuk VCN web server. Kita lanjut ke VCN database server. Kemudian untuk database server, ketentuan IPv4 CDIR blocknya adalah 10 1 NIM 00/16. Di sini saya sudah membuat 10 1 NIM saya 15 2 digit dari belakang 00/16. Untuk private subnet yaitu 10 115 1 0/24. Untuk public 10 115 00/24. Setelah membuat VCN, kita membuat instance. Masuk ke dalam compute, kemudian instance. Di sini saya sudah membuat banyak untuk coba-coba dan 2 yang berhasil, yaitu T_web server dan T_database server. Kita coba lihat yang web server. Untuk membuat instance, kita klik create instance. Untuk di sini diisikan nama, kemudian di sini diisi image dan shape. Untuk networking diisi dengan VCN yang sudah dibuat, kemudian SSH key bisa di save private sama public key, kemudian create instance. Karena saya sudah membuat, kita review T_web server. Saya membukakan VCN dari T_web server, T_web server. Untuk public IP addressnya 129.150.49.247.
Untuk private IP address-nya 10.15.092. Untuk shape saya menggunakan vm.standard.e3flex. Kemudian untuk image-nya saya menggunakan canonical Ubuntu 22.0.04 minimal. Kemudian kita lanjut ke VM yang kedua atau instance yang kedua, yaitu untuk database server. Untuk database server, public IP address 168.138.182.56 menggunakan virtual cloud network yang sudah dibuat tadi, yaitu t_database server. Untuk shape masih sama seperti yang t_web server, itu vm.standard.e3.flag, dan untuk image-nya juga sama menggunakan canonical Ubuntu 22.0.4 minimal. Kemudian untuk mengkonfigurasi web server, sini saya sudah merangkum untuk membuat web server. Untuk web server, English rule-nya berada di primary VNIC, ada subnet ini diklik. Kemudian security list di sini diklik, default security listnya. Kemudian untuk menambahkan ingress rules, di sini ada klik add ingress rules. Untuk web server saya menambahkan dua. Yang pertama ada protokol TCP dengan port range-nya 80 dan protokol ICMP untuk port range-nya untuk semua dengan source-nya 0000/0 sama. Kemudian mengkonfigurasi Apache. VM1 atau web server membutuhkan Apache dan PHP. Yang pertama adalah konfigurasi Apache menggunakan sudo iptables ini, command ini untuk mengupdate firewall yang berada di VM web server. Kemudian sudo net filter persistent save ini, kemudian dilanjut dengan sudo apt update, kemudian sudo apt install apache 2, kemudian sistem ctl start apache 2, sistem ctl status apache 2, dan sistem ctl enable apache 2. Karena saya sudah mengkonfigurasinya, kita cek saja. Untuk mengeceknya, kita copy dulu alamat IP public dari VM web server. Ini kita copy, kemudian kita paste di web browser. Jika muncul seperti ini, berarti Apache 2 sudah berhasil diinstal. Kemudian lanjut untuk konfigurasi PHP menggunakan sudo apt-y install php, kemudian dilanjut dengan sudo apt-y install php-mysql, php-curl, php-gd, php-zip. Kemudian saya menggunakan sudo apt install nano, kemudian saya sudo nano /var/www/html/info.php, kemudian diisi dengan script PHP seperti ini, php info kurung buka kurung tutup, kemudian
semikolon, kemudian Ctrl X, kemudian pilih Y apabila baru, kemudian di enter untuk keluar. Untuk mengecek apakah sudah berhasil terinstall atau belum, kita cek dengan kita copy alamat public dari web server kita tadi, kemudian ditambahkan dengan info.php. Jika muncul seperti ini, berarti instalasi PHP pada VM web server sudah berhasil. Untuk PHP saya versi 8.1.2. Jika sudah, kita lanjut untuk membuat VM kedua, yaitu untuk web server. Jika sudah, kita lanjut untuk membuat VM yang kedua untuk database server. Masuk ke instance untuk membuat instance baru. Seperti tadi, create instance. Karena saya sudah membuat, kita review saja. Untuk membuat database server, perlu dilakukan instalasi MySQL. Tapi sebelum itu, kita tambahkan dulu ingress rule-nya. Untuk ingress rule, masuk ke primary VNIC ini, ada subnet, diklik, kemudian di security list terdapat default security list for. Baik, untuk ingress rule di VM database server ini saya menambahkan 3 ingress rule. Yang pertama ada protokol ICMP dengan destination port untuk semua, kemudian dengan protokol TCP dengan destination port 80, dan yang terakhir adalah protokol TCP dengan destination port 3306. Mengapa 3306? Karena MySQL berjalan pada port 3306. Kemudian untuk mengkonfigurasi MySQL, kita menggunakan komen sudo iptable untuk mengupdate firewall pada port 80 dan port 3306. Kemudian menggunakan sudo netfilter persistent safe. Kemudian sudo apt update dan apt install MySQL server -y, kemudian sudo MySQL, dan masukkan komen alter user root at localhost identified void MySQL native password by name. Ini saya isi dengan name saya, kemudian exit, kemudian MySQL _secure installation. Untuk ini adalah pada saat mengkonfigurasi nanti terdapat pilihan no atau yes. Ini saya sudah rangkum di sini. Kemudian masuk MySQL-u root-p. Kemudian membuat user, create user, nama saya, kemudian name, saya isi name saya, kemudian create user lagi dengan nama add, kemudian persen identified by name saya, kemudian masukkan komen grant all privilege on, dilanjut dengan memasukkan komen lagi grant all privilege
terakhir exit. Setelah itu lanjut dengan sudo apt install nano. Setelah menginstal nano, menggunakan komen ini nano /etc/mysql/mysqld.cnf untuk nanti setelah terbuka terdapat bin address ini. Jika sudah menemukan bin address, di depannya bin address ditambahi dengan tanda pagar karena saya sudah mengkonfigurasi. Untuk X bin address saya juga memasukkan tanda pagarnya. Dan yang terakhir adalah membuat database. Untuk membuat database menggunakan, kita harus masuk dulu ke MySQL dan MySQL-u root-p. Kemudian gunakan komen create database. Untuk database saya beri nama WordPress. Kemudian menginstal WordPress di VM1 atau VM web server. Untuk mendownload setelah membuat database, kita lanjut menginstal WordPress di VM1 atau VM web server. Untuk menginstal melalui VM1 menggunakan komen wget, kemudian destination linknya untuk mendownload, dan menggunakan komentar. Setelah sudah, kita memindahkan folder WordPress ke dalam direktori HTML menggunakan komen mv, kemudian masuk ke dalam direktori WordPress, kemudian mengganti nama file yang semula adalah wp-config-sample.php menjadi wp-config.php. Setelah sudah berhasil rename, kita karena di VM1 sudah diinstal nano, langsung saja dengan komen nano wp-config.php. Untuk konfigurasinya, untuk database name saya isikan dengan nama database yang sudah saya konfigurasi tadi di VM2, dan password juga NIM saya. Dan untuk localhost, jika sudah berhasil masuk ke dalam file ini terdapat localhost. Untuk localhost diisi dengan alamat IP database server kita yang sudah dibuat di VM2 tadi. Jika sudah melakukan konfigurasi, jangan lupa untuk sistem control restart MySQL di VM2 dan sistem ctl restart Apache 2 di VM1. Untuk mengecek berikut, untuk Apache sudah kita cek tadi, Apache sudah berhasil, kita coba lagi. IP public dari VM web server ya teman-teman. IP public kita masuk dalam instance, web server kita copy untuk mengecek apakah Apache sudah berhasil terinstall.
sudah berhasil. Jika keluar seperti ini, jika sudah mengecek Apache, kita cek lagi untuk hasil instalasi PHP. Untuk mengeceknya adalah IP public kita, IP public web server, kita copy, kita paste info.php teman-teman. Jika muncul seperti ini, berarti instalasi PHP pada VM1 sudah berhasil. Dan yang terakhir adalah mengecek apakah WordPress sudah berhasil diinstal pada VM1 atau belum, dengan menggunakan IP public dari web server. Kita copy, kita paste, kemudian kita tambahkan /WordPress. Sudah muncul seperti ini. UTS Cloud Computing High Availability WordPress, NIM saya V342 2015. Sudah berhasil penginstalan WordPress dan pengkonfigurasian High Availability WordPress. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.